Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Albedi Mastoro. Saya berasal dari UT Bengkulu dengan NIM 0500888854. Oke, saya berada di Dusun Sukaraja di usaha Bapak Syafdewa Di Kecamatan Sukaraja, Desa Desa Sarimulyo. dari Desa Sarimulyo, ya. Ya. Boleh tahu Bapak namanya Pak? Pak Miseri. Nah, Pak Miseri. Kita di tempat usahanya Pak Miseri ini. Oke, langsung saja ini Pak. Saya ini kan mau tanya-tanya sedikit tentang sama Bapak ini. Ya. Nah, saya ini pertanyaan saya ini ada 5 sebenarnya garis besarnya. Ada kayak pembelinya, kayak produksinya, pengelolaannya, izin dan proses. Nah, yang pertama nih mau saya tanyakan nih Pak dari pasar dan pembeli. Nah, kan kerupuk Bapak nih tengok tadi kan agak banyak itu produksi. Ya. Pembeli utamanya itu Pembeli utamanya itu disetorkan ke warung-warung. ke warung-warung ya. Ya. Jadi Ke warung-warung. Di rumah juga setiap hari ada yang beli. ada yang datang gitu ya Pak ya. Yang datang, yang udah ngenal lah. Bahkan dari udah- Priukan, dari Sukamaju. kayak udah langganan Ya, gitu ya Pak ya. langganan, ya. Nah, kayak misalkan selain di warung, misalkan tempat penjualannya lagi kayak di situ kan tadi kutengok ada pasar. Ya. Nah, Bapak pernah juga nggak jual di pasar gitu? Untuk awal-awal dulu baru buka itu memang ya Pak D ke pasar, kemudian Bude juga ikut keliling ke warung-warung. Nah setelah yang ngampas itu makin tambah, Banyak ya. akhirnya Pak D sama Bude memutuskan tidak masarkan. Jadi pasar Pak D diserahkan kepada orang lain untuk meneruskan. Pak D cuma produksi di rumah sampai sekarang. Jadi pasar utamanya itu di warung, juga di pangsit, di bakso. Jadi nggak kerupuk aja ya Pak ya. Enggak, artinya itu arah tujuannya. Tujuan tuh banyak ya. Enggak tujuannya tujuannya kayak ke pasar aja gitu ya. Kalau sampai saat ini yang bawa terus dibawa ke pasar tuh nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi orang yang udah ngambil ke sini ya. Orang ke sini langsung dikampas ke warung-warung. Terus ini Pak deh, kalau hitungan rata-ratanya misal kayak hari-hari yang agak ramai nih, kayak pasar gitu, itu penjualan per harinya tuh kayak berapa bungkus atau berapa bal gitu sama? Ya itu kalau kita buat rata-rata, soalnya Pak D ini apa ya, perjalanan usahanya untuk jualan itu yang ngampas itu nggak sama. Oh, beda-beda. Ya beda-beda. Kayak sekarang ini yang udah berangkat ke mana, ke Kaur itu 200 bal. Kemudian ke Talu kemarin 70 bal. Terus yang ke Kota Bengkulu tadi 60 bal. Oh, berarti Sama plus 60 bal lagi. 4 orang kan hari ini berangkat. Berarti kalau total untuk hari ini ke Talu tadi 200 ya? Ya, Ke dekat-dekat sini kan ada 62 gitu ya. 120 berarti 320. Satu orang lagi 70. Berarti 390. 390 per hari lah rata-rata gitu ya. Nah, tapi jangan dibuat per hari itu, Ya. itu juga nggak per hari. Tergantung ya. Nah, tergantung. apa Itu pesanan itu ya. yang besar. Tapi kadang-kadang ada juga yang kadang-kadang cuma berangkat 60 kayak gitu. Tergantung permintaan. Iya, tergantung permintaan. Oke, terus ini kan saya lihat tadi di sini nih pabriknya cuma satu. Apa ada pesaing lain yang nggak kami tahu di sini gitu? Yang buat kerupuk juga. Gitu. Setahu adik di sini satu, padahal di sini ada 5 pabrik. Ada 5 ya? Ya. Jadi 5 pabrik. Untuk desa kami di sini Sarimulyo itu 1 pabrik. Untuk depan itu udah BP2. BP2 itu ada 4. Cuman kita udah punya line sendiri-sendiri. Jadi persaingan itu nggak ada sama sekali. Nggak gesekan. Nggak gesekan, nggak. Jadi punya tempat masing-masing. Punya pembawa perdagangan apa aja yang ngampas masing-masing ya. Ibaratnya punya pasar masing-masing. Misalnya dia pun berhenti, kami juga nggak merasa senang karena lapangan bertambah, nggak juga. Ibaratnya kayak saudara lah. Ya. Terus ini Pak deh, saya mau tanya juga tentang produksi atau cara pembuatan ini. Yang pertama nih, kayak kenapa sih Pak D ini milih harus buat kerupuk gitu? Atau memang ada
di halaman kawan gitu. Nah itu ya berangkat dari niat Pak D, karena Pak D udah mentok kan dulu, udah mentok kerja ini akhirnya Pak D pikir umurnya juga udah lanjut, jadi Pak D memutuskan yang terakhir ini buat kerupuk. Berarti dari apa niat Pak D tersendiri? Iya niat memang niat. Terus ini Pak D, dari apa namanya tuh bahan baku perharinya, kayak itu kan ada kayak tepung, ada ikan, ada juga kerupuk jengkol. Ya. Terus kalau untuk tepung atau kayak kerupuk ikan itu per hari itu bahan bakunya berapa kilo atau? Kalau per hari boleh dibikin rata-rata itu 50 kilo untuk sagu, sagu tapioka. Jadi itu untuk sagunya. Per hari itu biasanya 50 kilo. Ya, itu aja kalau dibikin rata-ratanya kan bisa. Soalnya kayak besok ini Pak Dim buat jelas, kadang buat itu pernah 8 karung sekali buat, pernah tergantung hari-hari. iya, lagi ya, tergantung hari-hari. Makanya kalau dibuat rata-rata mungkin 50 kilo. Ini Pak De, kayak ibaratnya alat-alatnya tuh masih manual gitu apa udah gunain mesin Pak De? Alatnya manual semua. Masih manual semua ya. Ya. Tapi dengan apa namanya inovasi tadi Ya. lebih efisiensi gitu Ya. lebih mudah ya Pak De ya. Manual semua. Masih manual semua seperti itu. Nah, Gorengan. kayak itu Pak D juga buat sendiri itu dandang-dandang itu itu. kayak itu ya Pak De, apa namanya itu kukusnya ya. Ya itu kukusnya itu Pak D buat sendiri. Ini alat potong ini. Dalam potong itu ya. Ini alat potong ini sekali motong ini 5.000 butir itu. 5.000 potong kerupuk. Jadi lebih cepat ya dikatakan masuk. manual dia Ya, nggak manual betul ya Pak De. itu kalau itu alat untuk lontong. Oh, kayak buat bulat-bulatan matang Ya, gitu ya. ya untuk lontong. Untuk ngelontong kerupuk ikan, kerupuk jengkol, kerupuk semprong. Nah terus ini Pak De, kayak ini kan udah di kayak Pak Dedi kan udah potong, ada kali 500 dipotong ya. Itu penjemuran atau pengeringan kerupuk tuh berapa hari? Kalau misalkan harinya memang panas, sehari kering Panas nggak, Pak De? cuman kalau panas full itu 2 hari. 2 hari. Udah siap Terus digoreng gitu ya. ditambah setengah hari, Langsung digoreng. disimpan dulu, nggak bisa langsung digoreng. Harus Harus, nggak bisa langsung goreng ya? harus dingin dulu, nah besoknya hari keempatnya goreng. Oh, kira tadi udah kering langsung digoreng. Bisa. Kayak opa. Ya, Terus jadi 3 hari proses penjemuran kalau panas. terus ini Pak De, kayak pengemasan kayak kata Pak Dedi yang berangkat sampai 200 bal gitu. Itu pengemasnya tuh memang pengemasan Pak Dedi sendiri apa memang ada orang lain yang pakai ke sini? Ada orang lain yang ngemas. Jadi Pak D di sini nanti goreng, terus habis goreng dikirim ke tempat orang-orang tukang kemas. Oh, jadi Ada. memang ada pengemasan sendiri ya Pak De? Ya, ada tukang kemas, ada karyawan kemas. Nah terus ini yang ketiga Pak De, kayak pengelolaan atau pekerja di sini atau karyawan lah. Ya, Jumlah apa namanya itu pekerja Pak De ini per hari itu atau kayak apa namanya itu per hari itu yang masuk berapa atau beberapa bagian? ya yang kerja ini Pak D ini ada 6 sama 2. Berarti itu 8 orang. Pak D sama Bu D 2 kan hitungannya. Yang dari luar 6. Oh berarti yang Besok pagi itu masuk orang 5, yang 1 izin. yang 6 orang itu dibagi jadi apa sih Pak De? Kayak ada tukang motong bagaimana? Nah, yang 6 itu tukang motong 2, khusus motong. Ada tukang Yang pres, 1 gitu ya. angkut-angkut, yang 3-nya ngurem, jemur. Cuman setengah hari dia kerjanya. Setengah hari aja. Ya, Oh, setengah. berarti nggak full hari gitu ya? Enggak, setengah hari. Pokoknya batas selesai pekerjaan ini. Batas selesai. Terus ini yang ngatur pembelian kayak ada yang beli jadi ada yang keluar ada yang masuk itu Pak De sendiri apa ada karyawan lain? Oh ya Pak D sendiri. Pak De sendiri. Belum kesana. Belum ada. Kirain udah ada tadi. Terus Belum. nah kayak Pak De kan punya karyawan. Nah kalau karyawan nggak ditegur itu kan otomatis kan kadang-kadang kerjanya ngawur tuh Pak De. Apa memang ada pelatihan khusus kayak untuk karyawan Pak De itu? Kalau pelatihan khusus sih enggak, cuman diarahin aja, udah langsung bisa kayak gitu aja. Ibaratnya saling Masalahnya percaya.
apa ya, pekerjaan bisa dilihat mata, nggak harus pikiran, nggak pikirannya. Nah ini yang terakhir Pak deh, kayak izin usaha dengan dampak sosial lingkungan. Kalau untuk izin usahanya gimana Pak? Izin usaha NIB udah. Kebetulan perusahaan Pak D ini udah masuk ke Sinas. Sinas Kementerian. Udah Kan terdata gitu. udah. Cuman ibaratnya itu kayak yang izin sifatnya itu label halal, kemudian BPOM itu, kemudian izin industri apa perdagangan itu belum, baru diurus itu. Terus apalagi itu yang PIRT kan ada PIRT yang baru itu ya. Mm-mm. Itu masih diurus juga ya. Ya masih diurus, baru NIB-nya. Kalau kendala dalam ngurus izin itu ada nggak Pak kira-kira? Kendalanya cuman, kalau kendala sih nggak ada sih. Nggak ada. Nggak Ngurus aja ada. ya. Paling di biaya ya. Ya enggak ada biaya ngurus itu, nggak ada Nggak ada biaya. biaya. Cuman waktu aja kendalanya, kayak- meluangkan waktu yang males itu. Kayak rugi aja ya. Harusnya udah banyak ngurus itu jadi Yang males kurang itu juga. aja. Nah ini ada namanya dampak sosial, kayak dampak di lingkungan Pak D. Kalau dampaknya yang pertama tuh apa aja Pak D? Apa sekiranya ada banyak lapangan kerja baru dari apa namanya atau usaha Yang Pak D? jelas itu apa ya, dampak lingkungan itu ya membantu orang-orang yang nganggur lah ibaratnya. Daripada dia cuman nyari kutu kan nggak ada tambahan. Ibaratnya- Walaupun Pak D itu bayar orang setengah hari itu 30 paling banyak, satu orang 30.000 setengah hari. ibaratnya lebih banyak dampak positifnya Ya Pak D, iya kan. Kalau untuk ekonomi lokalnya gimana Pak D? Lebih maju apa gimana kalau semenjak ada ini nih Pak D? Karena ekonomi dusun lebih dikenal Nah orang itu gitu ya. kalau nyangkut ke arah ekonomi, perusahaan Pak D itu belum apa-apanya, artinya belum bisa mempengaruhi ke lingkungan ini jadi nambah atau jadi berkurang itu. Tapi dari dilihat dari masyarakat Ya paling enggak yang merasa senang. udah terasa itu Pak D. Walaupun kayak kata Pak D belum apa-apa gitu. Iya, terasa. Kalau ini kan limbahnya cukup gini ya Pak D. Kalau untuk pengaliran limbahnya Pak D ada kolam tersendiri ya? Jauh gitu. Oh di belakang yang dibuat khusus ya? Nampak itu ya. Ya Pak D cuman Air aja ya? Iya, air membersihkan inilah, nggak ada limbah. Bisa juga jadi pupuk ya? Nggak ada limbah. Oke, cukup itu aja Pak D. Iya. Tanya sebenarnya. Oke, Kan cukup kan semuanya mewakili. Nanti nyontek di. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa tanyakan ke Pak D. Penyampaian Pak D yang juga bagus ya, nggak ada kurang, nggak ada lebih. Perfect lah pokoknya Pak D. Oke. Makasih. Sekian saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.